Pernah kepikiran nggak sih, sebetulnya apa sih yang jadi standar nilai di dunia ini? Ada satu ide lama yang dihidupin lagi di zaman modern, yang bilang manusialah standarnya. Tapi apa iya, kita dengan semua kelebihan dan kekurangan kita, beneran jadi ukuran dari segalanya? Yuk kita coba kupas tuntas gagasan besar yang namanya humanisme ini. Ini bukan cuma pertanyaan buat para filsuf loh. Jawaban dari pertanyaan ini, apakah itu Tuhan, alam, atau kemanusiaan itu sendiri, itu nentuin banget cara kita ngambil keputusan setiap hari. Apa yang benar, apa yang salah. Nah, semuanya berawal dari situ. Oke, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita perlu paham dulu satu cara pandang yang menempatkan manusia di pusat segalanya. Inilah yang disebut humanisme. Tapi, apa sih artinya humanisme itu? Simpelnya gini, akarnya ya dari kata manusia itu sendiri. Humanisme itu sebuah gagasan yang sebenarnya radikal, yang bilang kalau pengalaman manusia, suka duka kita, pikiran kita, itulah yang paling penting. Bukan dewa, bukan takdir, tapi kita. Ide ini tuh bukan barang baru ya, dia sebetulnya lahir kembali di era Renaissance, waktu seni dan sains lagi gila-gilanya merayakan pencapaian manusia. Ratusan tahun kemudian, di abad ke-19, konsep ini akhirnya dapat nama resmi. Dan di zaman kita sekarang, dia berevolusi lagi jadi sesuatu yang sama sekali nggak bergantung sama hal-hal gaib. Kutipan ini, wah, kena banget esensinya. Humanisme itu bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah sikap hidup. Sebuah keyakinan kalau kita, manusia, punya hak sekaligus tanggung jawab buat nulis cerita hidup kita sendiri. Kita yang cari makna hidup kita, tanpa perlu nunggu skrip dari atas. Keren kan kelihatannya? Tapi gimana caranya sebuah sikap hidup bisa jadi panduan yang beneran bisa dipakai? Jawabannya ada di 5 pilar fundamental yang jadi penopang seluruh bangunan pemikiran humanis ini. Oke, jadi kelima pilar ini tuh nyambung semua. Gini ceritanya. Pertama, pakai akal dan sains buat ngerti dunia, bukan dogma. Kedua, sadar kalau kita ini bagian dari alam, bukan penguasanya. Nah, ini nyambung ke pilar ketiga. Hidup ini cuma sekali, jadi bikinlah jadi bermakna. Terus gimana caranya? Pilar keempat dan kelima yang jawab. Dengan moralitas yang datang dari empati dan tanggung jawab buat bikin dunia jadi tempat yang lebih baik buat semua orang. Semuanya bersumber dari dalam diri kita. Sampai sini kelihatannya oke-oke aja kan? Logis, penuh empati, tanggung jawab. Tapi, nah ini dia titik paling krusialnya. Gimana jadinya kalau kita beneran mencabut Tuhan dari persamaan ini? Disinilah humanisme berubah. Dari sebuah filosofi jadi semacam medan perang ideologi. Pertanyaan tadi itu akhirnya melahirkan sebuah gerakan baru di abad ke-20, namanya humanisme sekuler. Mereka nggak cuma netral sama agama, mereka secara terang-terangan mendeklarasikan sebuah dunia tanpa Tuhan. Mereka bahkan sampai bikin manifesto loh. Tokoh utamanya nih, namanya Paul Kurtz. Di tahun 80-an, dia narik garis yang jelas banget. Buat dia, nggak cukup cuma diam aja soal Tuhan. Seorang humanis sejati itu harus aktif menantang dan meragukan semua klaim supranatural. Ini bukan lagi ajakan damai, ini udah kayak tantangan terbuka. Dan biar nggak ada yang salah paham sama posisi mereka, mereka nulis sebuah manifesto. Deklarasi ini dibangun di atas 10 prinsip inti. Oke, 10 prinsip ini kalau kita peras intinya jadi 4 hal yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, kebebasan mutlak, pikiran harus bebas, negara harus pisah dari gereja. Kedua, sains itu satu-satunya kompas kita. Ketiga, moralitas itu ciptaan manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Dan yang paling dasar, ragukan semua hal yang berbau supranatural. Titik. Ya, bisa ditebak lah ya, manifesto kayak gini tuh kayak ngelempar batu ke sarang tawon. Kritik langsung datang dari mana-mana, bukan cuma dari kalangan agamawan, tapi juga dari para filsuf sendiri. Jadi debatnya tuh di sini, moralitas itu asalnya dari mana sih? Kaum humanis bilang ya dari akal dan empati kita. Tapi para pengkritiknya langsung nyamber. Tunggu dulu, kalau nggak ada aturan dari luar, apa yang bisa ngelarang saya buat mutusin kalau mencuri itu benar buat saya? Nah, inilah ketakutan akan kekacauan moral, di mana tiap orang jadi Tuhan atas kebenarannya sendiri. Kritiknya makin tajam lagi. Pertama, mereka dituduh sombong, seolah-olah bilang kalau pengalaman spiritual miliaran orang di seluruh dunia itu nggak ada artinya. Kedua, masalah otonomi tadi. Kalau saya yang paling penting, terus gimana nasib kita? Ada ketakutan kalau ini bakal menciptakan masyarakat yang isinya orang-orang egois, di mana kepentingan pribadi selalu menang di atas kebaikan bersama. Tapi kritik yang paling nusuk mungkin justru bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah humanisme itu sendiri. Ada satu kontradiksi yang bisa meruntuhkan seluruh bangunannya. Pertanyaannya kedengaran simpel, tapi coba deh pikirin dalam-dalam. Kalau seluruh sistem ini bergantung sama manusia, kita semua harusnya sepakat dong, manusia itu apa? Ternyata,
Ini adalah pertanyaan yang mereka sendiri nggak bisa jawab tuntas. Dan disinilah bom waktunya meledak. Coba lihat 3 pemikir raksasa ini, semuanya dianggap pahlawan sama kaum humanis. Buat Marx, kamu itu ya produk ekonomi. Buat Freud, kamu itu budak dari alam bawah sadar. Buat Sartre, kamu itu bukan apa-apa selain kebebasan total. Ini bukan beda tipis loh. Ini 3 pandangan yang saling menghancurkan. Jadi saya tanya lagi, manusia yang mana nih yang mau kita jadiin standar? Manusia ekonomi, manusia neurotik, atau manusia yang bebas? Fondasinya goyang kan? Dan akhirnya kita balik lagi ke titik awal, tapi sekarang taruhannya jauh lebih besar. Di satu sisi, ada akal manusia yang brilian, kreatif, tapi juga penuh kontradiksi dan kadang merusak. Di sisi lain, ada kemungkinan makna itu ada di luar sana, sesuatu yang lebih besar dari kita. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah kita akan percaya pada Sang Pencipta atau pada ciptaannya? Pertanyaan itu masih menggantung di udara.